Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidil mursalin wa ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini kita diperkenankan untuk berjumpa ya. Saya Firdaus Wajdi, sehari-hari biasanya mengajar di Universitas Negeri Jakarta. Saat ini juga kebetulan sedang diminta untuk menjadi koordinator di Prodi. Kalau dulu kan ada istilah kajur, sekjur gitu ya. Nah, itu sekarang sudah dihapus. Jadi sudah tidak ada lagi istilah kajur, sekjur. Sekarang gantinya koordinator program studi. Kita akan membahas satu tema yang mungkin bisa diperdebatkan, tapi bisa juga tidak. Mudah-mudahan sih harapannya nggak jadi perdebatan gitu ya. Apa itu Bapak Ibu? Ya sebetulnya tema yang sudah sama-sama kita alami gara-gara ada kunjungan dari Kang Covid ini gitu ya. Jadi sejak datangnya Kang Covid ke kita semua, ini adil merata di mana-mana begitu. Jadi bukan cuma di Indonesia tapi juga di berbagai tempat. Kita terpaksa harus melakukan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, Bapak Ibu, tema kali ini sebetulnya singkat saja. Saya hanya akan memperkenalkan. Mungkin sebetulnya dalam prakteknya Bapak Ibu juga sudah melakukan itu. Jadi sesi kali ini kita akan lebih banyak mungkin sharing sessionnya ya. Jadi kita akan berdiskusi begitu. Mungkin juga bisa tanya jawab. Mungkin kalau ada pertanyaan, kendala atau misalnya pernah ada kasus begini begitu, bagaimana cara kita misalnya untuk mencari solusinya. Mudah-mudahan itu bisa lebih bermanfaat saja ya Bapak Ibu. Artinya kalaupun ada di antara Bapak Ibu yang mengajarnya tidak materi PAI tidak masalah begitu. Tetapi secara umum kan mengajar di pesantren ini gitu ya. Kemudian e-learningnya juga banyak sekali. Jadi mungkin untuk sementara kita batasi mulai dari Google Classroom dulu. Nanti kalau ada pertanyaan di luar dari Google Classroom boleh. Misalnya ada yang senang pakai 10G gitu ya, pakai Edmodo boleh. Gitu. Kita nanti bisa diskusi bersama-sama. Nah, jawaban kemudian ditulis gitu, dikumpulkan, dikoreksi. Jadi waktunya itu luar biasa panjang, energinya juga luar biasa besar. Nah sekarang dengan adanya PJJ, dengan adanya e-learning, kita sebutnya bisa jadi soalnya sama. Nah supaya saya nggak bingung, kelasnya saya tanya dulu ke mereka gitu, masuk kategori kelas A, B atau C begitu, supaya nanti ketika disortir itu ada identitasnya. Jadi Bapak Ibu juga begitu, kalau kelasnya paralel, ini istilahnya kelas paralel ya Bapak Ibu ya, materinya sama, silabusnya sama, cuma pesertanya doang yang beda gitu. Kita bisa menghemat waktu juga, formnya satu, jadi nggak apa-apa. Tapi harus ada satu indikator dia masuk ke kategori mana gitu. Jangan sampai nggak ada, kalau nggak ada nanti kita bingung sendiri gitu ya, bingung sendiri. Kemudian nama lengkap, kita akan coba misalnya isi saja. Di sini kan ada tandanya. Jadi terus begitu Bapak Ibu sampai ya sebagai pengajar itu kena protes. Pak saya sudah gitu ya, atau Bu saya sudah, tapi kok nggak ada nilainya gitu kan misalnya. Nah itu sebetulnya klik tuh yang tadi warna biru submit itu atau kirim itu tetap tidak terekam. Bisa jadi memang yang bersangkutan mengundurkan diri gitu ya, bisa jadi yang bersangkutan ganti akun gitu ya, bisa jadi memang yang bersangkutan tidak ikut ujian sampai akhir. Nah ini kan UAS PAI, tinggal saya cari di sini UAS PAI-nya. Kita bisa tambahkan beberapa section. Section itu kayak bagian. Jadi yang pertama ini judul, yang kedua tuh kayak identitasnya lah kayak gitu ya. Misalnya kita akan tambah di sini, katakan saja tadi kelas. Kalau kelasnya paralel, maka kita bisa isi A, kemudian B, kemudian C. Contohnya misalnya begitu ya. Kalau mau sedikit lebih keren, kita boleh juga pakai drop down menu. Jadi nanti diklik dulu baru kelihatan jawabannya. Kalau yang multiple tadi langsung kelihatan mana saja yang enak, itu cuma opsi saja. Habis itu kita langsung
ini pilihan jawabannya mau macam apa, ada banyak tipe Bapak Ibu. Kemudian ini pilihan, tapi kita tetap bisa mendapatkan hasil dalam bentuk Excel seperti tadi, yang itu sudah lengkap. Sudah lengkap, sudah ini. Yang penting jangan salah klik aja waktu kita memutuskan jawaban yang benar. Karena itu otomatis juga bisa salah. Nah di situ satu tips terakhir Bapak Ibu, kalau kita punya rekan, tolong juga kita bersama-sama bisa berkolaborasi. Kan katanya ya, skill abad 21 itu kan 4C. Bapak Ibu juga apa luar kepala yang 4C? Apa ya? 4C apa sih? Ada yang ingat nggak Bapak Ibu? Yuk, ada yang ingat nggak? Creative thinking, communication, collaboration, sama satu lagi